Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Rohani Situmorang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian bisa menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Oleh karena itu, kalian simak baik-baik ya. Baiklah, akan saya jelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Nah, apa itu paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Akan Ibu jelaskan melalui contoh-contoh berikut. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, Cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan dikelabui sehingga Cecak leluasa melarikan diri. Nah, ini kalimat utamanya terletak di awal kalimat, ya. Terletak pada kalimat yang pertama. Mengapa ini dikatakan sebagai kalimat utama? Coba kita lihat, ya. Kalimat yang kedua, ia mampu mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya. Nah, di sini ya ada kata ia. Nih, ada kata ia. Yang dimaksud ia di sini adalah Cecak. Ya. Jadi yang dimaksud ia di sini adalah Cecak. Ia mampu mengelabui musuhnya. Musuh siapa? Ini adanya di sini. Musuh siapa? Tetap musuh Cecak. Nah, ya. Dengan memutuskan ekornya. Ekor siapa? Ekor apa? Ekor Cecak. Nah, jadi semua mengarah kepada Cecak. Ya. Lalu kita lihat lagi kalimat berikutnya. Ya. Kemampuan ini disebut autotomi. Nah, ini ada autotomi. Autotomi ini adalah cara Cecak untuk melindungi diri. Yaitu caranya melindungi diri. Ya, cara yang unik. Nah, tetap cara Cecak melindungi diri itu disebut autotomi. Masih mengarah kepada Cecak. Lalu kita lihat lagi kalimat berikutnya. Pemangsa akan dikelabui sehingga Cecak leluasa melarikan diri. Nah, pemangsa akan dikelabui sehingga Cecak leluasa melarikan diri. Nah, jadi di sini Cecak ya. Ini kita lihat Cecak. Jadi kita lihat dari semua kalimat-kalimat yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu menjelaskan Cecak. Semuanya menjelaskan Cecak. Maka Cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Menjadi kalimat utama dari paragraf ini. Nah, karena letaknya di awal, maka ini disebut paragraf deduktif. Ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan contoh paragraf berikutnya, yaitu paragraf induktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya. Contoh, ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letak danau ini adalah di Sumatera. Danau ini merupakan hasil letusan gunung berapi purba. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Nah, kalimat utama paragraf ini terletak di akhir paragraf, yaitu
danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Ya, danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Mengapa ini menjadi kalimat utama? Nah, kita lihat. Yang pertama, ini adalah danau terbesar di Indonesia. Danau terbesar. Nah, kalau ditanya, danau apa danau yang terbesar? Nah, itu pasti Danau Toba. Ya, itu pasti Danau Toba. Jadi, kalimat yang pertama ini menjelaskan Danau Toba. Lalu kita lihat kalimat yang kedua. Letak danau ini adalah di Sumatera. Nah, letak danau ini adalah di Sumatera. Danau ini, masih danau ini. Danau apa? Yang dimaksud di sini adalah tetap Danau Toba. Ya, tetap Danau Toba. Kemudian kita lihat lagi kalimat berikutnya. Danau ini merupakan hasil letusan gunung berapi purba. Nah, danau ini tetap ada. Danau ini. Danau apa? Tetap maksudnya adalah Danau Toba. Masih Danau Toba. Ya. Kemudian danau merupakan hasil letusan gunung berapi purba. Nah, masih tetap danau ini. Yang dimaksud danau di sini adalah Danau Toba. Nah, jadi kalimat pertama, kalimat yang kedua, dan kalimat yang ketiga ini menjelaskan tentang Danau Toba. Maka kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga disebut kalimat penjelas. Sedangkan kalimat utamanya adalah danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Sekarang akan Ibu jelaskan paragraf berikutnya, ya, yaitu paragraf campuran. Apa yang dimaksud dengan paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, jadi artinya sudah ada di awal paragraf, tapi ditekankan lagi di akhir paragraf. Ya, contoh, buku adalah gudang ilmu. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, tidak salah kalau buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Nah, ya. Pada paragraf ini, kalimat utamanya ada dua. Yang pertama, yaitu terletak di awal. Sedangkan yang kedua lagi ditekankan lagi di akhir, ya, diperjelas lagi di akhir. Nah, coba kita lihat, ya. Buku adalah gudang ilmu. Nah, sedangkan kalimat berikutnya menjelaskan dengan membaca buku. Nah, ini dengan membaca buku. Nah, ini kan menjelaskan buku yang ada di sini. Gudang, ya. Ini gudang ilmu. Kemudian kita dapat menguasai ilmu. Nah, menguasai ilmu. Kemudian kalimat berikutnya, kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Nah, jadi masih menjelaskan buku. Ya. Jadi masih menjelaskan tentang buku. Nah, kemudian berikutnya, jadi tidak salah kalau buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Nah, ini tadi di kalimat pertama sudah dikatakan gudang ilmu, tapi diulang lagi di kalimat terakhir. Nah, karena di awal ada gudang ilmu, diulang lagi di akhir, maka paragraf ini disebut paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf, lalu diulang lagi di akhir paragraf. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini tentang jenis-jenis paragraf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali.